Mana ada perubahan dari bisa. Dia tolong Bu admin, Bu Kemal dan lainnya. Deh, boleh deh. Yang karena dalam Zoom obatan shower ini. Tuh. Tungku Miftahul Jannah, Tungku Mahyuni, Tungku Rida Maulana, Tungku Samawati, Tungku Rahma, Tungku Melati. Tungku Miftahul Jannah, Miftahul Jannah. Ya, tahu. Hadir. Miftahul Jannah memang tidak bisa bahasa Aceh dikit pun. Dikit-dikit bisa tuh. Oh, Nggak dikit. terlalu bisa kali. Oh, nggak terlalu bisa. Oh, apa? Ya. Tak bisa bahasa Indo. Mahyuni. Ya, Mahyuni. Ada dongku. Oh, bahasa Aceh. Rita. Hadir tunggu. Bahasa Aceh. Bahasa Aceh, Samawati. 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 Hadir. Hadir. Bahasa Aceh, Bahasa Aceh Indonesia. Masjid Banduan itu. Oh, Bandua. Melati. Oh, Bandua. Melati. Hadir tunggu. Bandua. Bandua. Aja baca-baca tunggu. Bahasa Aceh. Sama bahasa Aceh, bahasa Indo. Bahasa Aceh. Bahasa Aceh. Bahasa Indo. Pak Lena? Pak Lena? Bedak yuk. Kawan yang lain kemana Miftahul Jannah? Yang bahasa Indo. Miftahul Jannah. Nggak ada. Sebelumnya udah ada saya ajak tunggu. Cuman Ya. ada respon. Oh, nggak ada respon. Ataupun ada respon, cuma keluar. Ini pertemuan pertama Miftahul Jannah. Orang ini bisa bahasa Aceh. Jadi kami mengajar pakai bahasa Indonesia karena hari ini kelas putri bahasa Indo. Yang bahasa Aceh, yang putri-putri bahasa Aceh jangan ketawa. Putri-putri bahasa Aceh jangan ketawa. Ustaz berbicara bahasa Indo atau Tungku berbicara bahasa Indo. Usahakan untuk ke depan putri-putri baik yang bahasa Aceh maupun bahasa Indo semua harap disiplin masuk tepat waktu karena Ustadz baru masuk kalau semua udah ada. Jadi hari ini banyak yang berhalangan. Tunggu Akmal. Akmal. Nalung udah nalung. Suhana Hana kah? Suhana belum kah? Belum ada. Suhana Hana kah? Hana. Suhana Hasnida. tolong. Hasnida. 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 Hasnida.
yang bahasa Indo. Suhana bahasa Indo, Hasnita bahasa Indo, tidak hadir. Tolong. Tolong yang grup yang lama jadi putri bahasa Indo. Suhana, Hasnita, Miftah. Miftah hadir, Miftah hadir. Miftah na dua aku, na Miftah El Fatihah seperti dengan si Rizky Medan. Tidak hadir. Munawaroh aku. Munawaroh kemana? Melati. Munawaroh kemana? Melati. Munawarah kemana? Kan Munawarah sama Melati. Nggak tahu, tunggu kita beda kampung. Oh, walaupun beda kampung, beda desa kan bisa. Kalau untuk belajar kan bisa Melati tanyakan. Munawarah kemana? Udah ditanya tapi nggak aktif. Oh, nggak aktif. Mungkin butuh duit untuk isi paket. Salam. Oza Ahmad? aku. Hah? Oza. Oda tadi. Oda tadi memalas siap. Mana Oda? Suroh tuh sama Mah Fitri. Suroh kalau masih. Oh. Oda. Gimana? Tunggu suruh udah. Udah tunggu. Nggak bisa hadir. Belum dibalas tapi udah dibaca. Oh, keterlaluan. Masa masa dilihat tapi nggak dibalas. Jadi suruh itu apa bahasa Indo? Cuek gitu. Apa tunggu? Suruh itu apa bahasa Indo? Cuek. Masa dilihat nggak dibalas? Nah gimana? Aduh, koneksi. Ya udah. Pokoknya untuk putri-putri bahasa Indo sebaiknya kompak lah, maksudnya memberitahulah teman-teman waktu belajar. Jadi kalau nggak belajar ya nggak apa-apa juga. Pokoknya kan kita memberitahulah atau mengingatkan lah. Miftahul Jannah, Melati dan lainnya. Jadi pertemuan pertama untuk putri bahasa Indo Miftahul Jannah fokus. Kalau putri bahasa Aceh mungkin udah belajar hari Jumat kemarin. Tengku Miftahul Jannah dan lainnya yang belum belajar hari Jumat. Ini untuk pertemuan pertama atau episode pertama. Jadi tunggu yang ada bahasa lain Ustadz yang sangat harus fokus terhadap putri bahasa Indo. Putri bahasa Indo. Jadi yang putri bahasa Indo yang memang hari Minggu waktu di bahasa sore waktu Miftahul Jannah Minggu siap Miftahul Jannah. Siap tunggu. Siap Miftahul Jannah. Rida Maulana Mahyuni Rida Maulana dan Mahyuni Aceh. Kamis Jumat ikut. Nak ikut Kamis Jumat. Mahyuni Rida Maulana. Jumaat lah aku, Ameh lah. Oh Kamis gelam rota gelam bu. Jumaat lah. Jumat nah. Nyanto yang nama Mahyuni ya. Rida. Rida Maulana. Mahyuni. Long Jumaat si tunggu na kami ana. Je. Kan hana po di kali meningo. Jadi fokus ke Miftahul Jannah hana. Melati na ikut Jumaat.
Orang Melati Jumat, berarti orang Jumat Jumat kemarin baru ada Hana belajar. Tengku. Hana, Oh, tiga. ketiduran. Kan Tengku, belum kan jak rumonek jadi Hana sinyal ni nan. Enggak. Jir, nyauranya berarti belajar. Hari ini belajar. Samawati hari Jumat hadir enggak tadi kemarin? Enggak Tengku. Enggak. Enggak Tengku. Oh, enggak. Hari ini fokus belajar. Jangan sampai ketinggalan. Pelajaran sama. Hari kami hari Jumat. Hari Minggu sama. Cuma bahasa itu. Tadi kakak sama bahasa Indonesia jadi. Ada. Nah, oro hame Rahma. Rahma bahasa Indo. Ibang gua kemal handi tulung ah. Deh burai deh. Deh. Mangku Rahma kadang Ada. Kata Aceh Rahma, kemana? Rahma bahasa Aceh bu. Aceh. Nya bahasa Aceh. Yuk. Tungku Melati yang tidak hadir hari Jumat fokus. So tanya Kang Mal yang hadir hari Jumat yang mata Indo gua. Munawarah. Kon yang kehadir ronyo, yang hadir ronyo yang hana orang Jumat. Melati bu, melati. Melati, Miftahul Jannah. Dua Halo? ganggu. Dua. Sama Jadi pertemuan pertama Dungku Miftahul Jannah dan Dungku Melati. Samawati, Dungku Samawati, Dungku Miftahul Jannah, Dungku Samawati, Dungku Melati. Fokus ke putri bahasa Indo, putri bahasa Aceh, fokus juga. Cuma walaupun Ustaz tidak bertanya, cara untuk seseorang mahir membaca kitab, seseorang bisa dikatakan mahir membaca kitab gundul, atau bahasa lain kitab tidak ada barisan, kitab gundul. Seseorang baru bisa dikatakan ahli ataupun mahir dalam membaca kitab gundul. Seseorang tersebut harus menguasai 5 ilmu atau singkatnya 4 ilmu. Yang pertama ilmu nahwi. Yang kedua ilmu sarfi. Yang ketiga ilmu lugat. Yang keempat ilmu balaghah. Atau bahasa lain ilmu nahu, ilmu sarfi, ilmu saraf, atau bahasa lain ilmu tasrif. Yang ketiga ilmu logat, atau bahasa lain ilmu mufradat. Yang keempat ilmu balaghah. Kalau seseorang bisa menguasai keempat dari ilmu yang Ustadz tulis, berarti orang tersebut sudah mahir membaca kitab kuning atau kitab gundul. Kira-kira bisa dipahami Tungku Miftahul Jannah?
Tengku Miftahul Jannah bisa dipahami? Tengku Miftahul Jannah kira-kira bisa dipahami? Ini pelajaran Tengku Miftahul Jannah dan buku lain. Kalau bisa dipahami ya kita lanjutkan gitu. Bisa Tengku. Bisa. Kalau Miftahul Jannah ini sebut ilmu apa nih? Ilmu nahu Tengku. Ilmu nahu. Ini Ilmu sorok. ilmu sorof. Ilmu sorof. Ilmu tasrif? Enggak. Sama. Oh sama. Ilmu logat? Bahasa Miftah? Ilmu logat, ilmu bahasa. Ilmu bahasa? Ya Tengku. Oh ya. Ilmu balaghah? Bahasa Miftah? Bahasa di sana kawasan Miftah. Pesantren Miftah. Aku belum tahu Tengku. Ilmu balaghah, ilmu kehalusan, ilmu kehalusan bangsa Arab. Eh, Ilmu kehalusan lafal-lafal bahasa Arab atau bahasa lain lebih kurang gitulah. Nanti diajarkan satu demi satu. Melati bisa pahami, bisa dipahami melati. Samawati, Bisa. melati bisa. Samawati bisa Tengku. bisa. Lanjut, kita akan terangkan satu demi satu dari poin-poin yang Ustadz tuliskan di papan tulis. Waktu Ustadz ajarkan, fokus putri-putri, jangan menulis. Nanti ada di YouTube, sama orang ini diupload di YouTube Majelis Kajian Ilmu. Nanti putri-putri mengulanginya di YouTube sambil menulis. Waktu Ustadz ajarkan, waktu Ustadz terangkan, putri-putri fokus untuk memahami pelajaran yang Ustadz jelaskan. Jangan ada yang menulis nanti pemahaman, apalagi sama sekali tidak paham. Jadi yang pertama kita mempelajari tentang ilmu nahwi. Untuk hari ini mungkin cuma satu ini bisa Ustaz terangkan karena waktu waktu belajar kita jam 4.15 atau jam 4.20. Sedangkan putri-putri lain selalu tidak disiplin. Usahakan disiplin karena putri belajar 1 jam. Usahakan. Putri-putri jangan ada yang menulis, fokus untuk pemahaman. Kalau untuk menulis, untuk bisa lihat itu sambil mengulang tulis. Seseorang baru dikatakan mahir dalam ilmu nahu atau seseorang baru bisa dikatakan ulama nahu. Seseorang tersebut harus menguasai 4 poin. Kalau keempat-empatnya seseorang bisa menguasai, baru dikatakan ahli dalam ilmu nahwi atau ilmu nahu. Kalau salah satunya tidak bisa dikuasai, baik yang pertama maupun yang kedua, atau yang ketiga atau yang keempat, berarti seseorang tersebut belum dikatakan ahli dalam ilmu nahwi. Poin yang pertama, seseorang baru dikatakan ahli dalam ilmu nahu, seseorang harus menguasai ma'rifatul kalimat, mengenal kalimat. Yang kedua, seseorang harus bisa mengetahui alamatul kalimat, tanda atau ciri-ciri dari satu kalimat. Yang ketiga, firakul kalimat, perbedaan antar kalimat. Yang keempat, mahallul kalimat, posisi kalimat atau status kalimat, apakah dia mubtada, fa'il dan lain-lainnya.
Jadi seseorang baru bisa dikatakan mahir ilmu nahwi atau ilmu nahu seseorang tersebut bisa menguasai 4 poin yang tertulis. Kira-kira bisa dipahami Miftah? Bisa Tengku. Bisa? Bisa. Bisa. Sebelum kita menerangkan poin 1 dan poin kedua dan poin ketiga dan poin keempat, terlebih dulu Ustadz harus menerangkan pengertian ilmu nahu. Kalau bahasa lain yang dinamakan ilmu nahu itu apa? Pengertian ilmu nahu. Jangan seolah-olah kita beranggapan kita udah pandai nahu ataupun kita ahli nahu, sedangkan ilmu nahu kita tidak mengerti apa sebenarnya pengertian ilmu nahu. Makanya pertama kali mukaddimah untuk mempelajari ma'rifatul kalimat, alamatul kalimat, firakul kalimat, mahalul kalimat. Terlebih dulu kita harus mempelajari pengertian ilmu nahu. Jadi pengertian ilmu nahu atau bahasa lain ta'rif ilmu nahu nahwi, pengertian atau definisi ilmu nahwi. Pengertian atau definisi. Pengertian atau definisi ilmu nahu. Kira-kira Miftah tahu apa pengertian ilmu nahu sebelum kita mempelajari ilmu nahu ke depannya? Belum Tengku. Belum. Pengertian ilmu nahu. Putri-putri jangan panik, Ustadz tulis hapu jangan panik. Ada di YouTube nanti. Fokus untuk pemahaman. Ilmu nahwu adalah suatu ilmu ini harap Putri untuk menulis karena ini kurang jelas. Tulisan spidol kurang apa? Tinta. Daud udah bahasa tinta. Kurang. Tinta kurang bagus. Ada nih depan orang-orang ini, para fotografer di depan ini semua lupa untuk mengisi tinta tadi. Ilmu nahwu adalah suatu ilmu
yang dengan ilmu tersebut seseorang bisa mengharkati, atau bahasa lain dari mengharkati atau memberi baris akhir dari suatu kalimat apabila kalimat sudah bergabung dengan kalimat lain dalam satu kalam. Ini semua harus lengkap pengertian. Baru bisa dikatakan seseorang tersebut ahli nahu. Seseorang baru bisa dikatakan ahli nahu, seseorang tersebut sudah bisa mengharkati atau memberi baris akhir dari suatu kalimat apabila kalimat sudah bergabung dengan kalimat lain dalam satu kalam. Sebelum Ustaz terangkan lebih luas tentang penjelasan atau tentang pengertian ilmu nahu, Ustaz mau bertanya kepada Miftahul Jannah. Miftahul Jannah tahu apa itu kalimat? Kalimat. Tahu tuh. Kalimat bahasa Miftahul Jannah itu apa? Kata. Kalimat. Kata, ya. Kata-kata. Kalimat itu kata. Kalam, Kalam. Perkataan dalam nahu. kalam. Perkataan dalam nahu. Oh, perkataan dalam nahu. Kalam bukan perkataan dalam nahu. Kalam ungkapan atau paragraf atau satu pembahasan. Kalau kalam satu pembahasan atau satu ungkapan atau satu penjelasan yang bisa dipahami oleh pendengar. Itu kalam. Kalam suatu penjelasan ataupun suatu pembicaraan yang bisa dipahami oleh pendengar. Kalau kalimat suatu pembicaraan ataupun suatu perkataan yang tidak dipahami oleh pendengar. Diulangi Miftahul Jannah untuk perbedaan kalam dengan kalimat. Bisa tunggu. Bisa, tidak perlu diulangi. Tidak tunggu. Enggak. Putri mohon untuk menulis sebentar ini pengertian ini karena nanti di YouTube agak tidak kelihatan. Ini, yang lain enggak, yang lain tidak kelihatan. Udah? Langsung Ustaz hapus ya, Miftahul Jannah ya. Ya tunggu. Ustaz mengulangi, ilmu nahu adalah suatu ilmu yang dengan ilmu seseorang bisa mengharkati atau memberi baris akhir dari suatu kalimat apabila kalimat sudah bergabung dengan kalimat lain dalam satu kalam. Saya rasa jelas. Ustaz hapus. Baru Ustaz tanyakan satu demi satu kepada peserta majelis untuk Ustaz yakin bahwa peserta majelis
Udah? Seperti kalimatnya, bagus ya? Akmal dulu. Ka? Kakak gue nih. Oza baru masuk. Tadi siap. Sekarang baru masuk. Oza. Ustaz udah kewalahan. Oza hadir. Hadir Tengkul, Tengkul. Tadi nggak nengok jam. Jadi HP sendiri orang sendiri. Ya. Sekarang Ustaz sudah menerangkan pengertian ilmu nahu. Oza hari Jumat ada masuk dari kemarin hari Jumat. Hari Jumat cuman sebentar, habis itu jaringannya hilang. Oh. Jadi pengertian ilmu nahu tadi kami sudah menerangkan. Sekarang kita ingin uji coba pemahaman dari setiap saudara, apakah bisa memahami yang kita katakan dari pengertian ilmu nahu sebelum Ustaz 4 poin dalam ilmu nahu. Ilmu nahu suatu ilmu bagaimana tadi pengertian ilmu nahu Miftahul Jannah. Pengertian ilmu nahu. Ilmu nahu adalah suatu ilmu yang dengan ilmu tersebut seseorang bisa mengharkati atau memberi baris akhir dari suatu kalimat apabila kalimat sudah bergabung dengan kalimat lain dalam satu kalam. Ya, baik. Kalimat adalah kata-kata yang tidak bisa dipahami. Kalau kalam, kata-kata ataupun pembicaraan yang bisa dipahami oleh pendengar. Kalau kalimat, kata-kata yang tidak bisa atau yang belum bisa dipahami oleh pendengar. Sedangkan kalam, kata-kata adapun pembicaraan, adapun satu pembahasan yang bisa dipahami oleh pendengar. Ustaz ingin uji coba, misalnya lafaz miftah misalnya, miftah. Buka. Nanti kita bicara ini anu. Bagaimana? Oh. Nita. Nita nama orang Nita. Nama Nita. Ini bisa Nita enggak? Kenapa Tengku? Tulisan nama Nita kayak gini. Ya Tengku. Ya. Nita perempuan. Nita qaimatun. Oh. Miftahun qaimatun. Kita dalam ilmu nahu dikatakan satu kalimat, qaimatun dikatakan satu kalimat. Berarti gabungan kedua ini satu kalimat, ini kalimat kedua, berarti dua kalimat. Kalau digabung miftahun qaimatun, digabung kedua-duanya ini dikatakan satu kalam. Ini dikatakan kalam. Ini dikatakan kalam. Ini kalimat. Berapa? Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Gabungan kedua-dua ini dikatakan satu kalam. Satu kalam. Misalnya, saya tanyakan kepada Oza, miftahun qaimatun, arti qaimatun berdiri. Miftahun qaimatun, miftah sedang berdiri. Kira-kira Oza bisa dipahami?
Kalau misalnya Ustadz bertemu Oda, Ustadz tanyakan, Ustadz panggil Oda, Oda, Wan, Miftah sedang berdiri. Kira-kira Oda bisa memahami dari haba Ustadz? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, Bisa, Tungku. berarti Miftahun qa'imatun dikatakan satu kalam. Seandainya Ustadz ada puntungku bertemu Oda, Ustadz tanyakan, Ustadz katakan Oda, Wan, Miftah. Sesudah Ustadz katakan, Ustadz balik. Kira-kira Oda bisa memahami apa yang ingin Ustadz katakan? Insya Allah bisa, Tungku. Kan larinya ke Miftahun Qaimatun lagi kan? Enggak, misalnya gini, misalnya kan Ustadz ketemu Oda, Ustadz bilang, Oda, Wan, tunggu, Miftah, tunggu, pulang, nggak ngomong apa-apa lagi. Kira-kira bisa Oda pahami? Bisa? Ah? Insya Allah. Insya Allah. Bisa? Insya Allah bisa. Ya, yang ingin Ustadz katakan apa? Misalnya ketemu Oda bilang Miftah, gitu. Ya, Apa yang ingin Ustadz katakan sama Oda? Ustadz ketemu Oda cuma bilang Miftah, terus Ustadz balik, nggak ngomong apa-apa. Oda bisa pahami maksud Ustadz? kalau itu enggak. Oh enggak, inilah Oda, inilah yang Ustadz katakan. Kalau kalimat dalam ilmu nahwu, kata-kata yang belum bisa dipahami oleh pendengar. Oda, kalau kalimat dalam ilmu nahwu adalah kata-kata yang belum bisa dipahami oleh pendengar. Itu kata-kata, itu kalimat. Kalau kalam dalam ilmu nahwu, satu ungkapan atau satu pembicaraan yang bisa dipahami oleh pendengar. Makanya Oda harus membedakan antara kalimat dengan kalam. Karena kita setiap hari berkalam Oda, bukan berkalimat. Kira-kira bisa dipahami? Bisa Tungku. Bisa. Kalau bisa saya tanyakan lagi sama Oda. Kalau memang bisa. Misalnya Ustadz bertemu Oda, Ustadz katakan qaimatun. Arti qaimatun, misalnya saya panggil Oda, Oda, Wan, berdiri. Maksudnya qaimatun, berdiri. Kira-kira maksud berdiri itu apa? Apa Ustadz suruh berdiri, apa orang lain Ustadz mau ngomong sedang berdiri? Kira-kira bisa dipahami? Kalau di Qaimatunnya kan kalau disuruh berdiri kan jadinya kan bukan nahwu sih Ustaz, jadinya kan ke israf ya. Kalau israf kan Qaimatun qiyam kan. Nah, kalau misalnya dibilang Qaimatun aja kan berarti lebih ke kalam juga. Cuman jadinya balik lagi ke kalimat, bukan kalimat. Kalimat. Nah, jadi Qaimatun gini. jadinya ke kalimat. Karena kan kita belum tahu man huwa yang qaim gitu. Ya Oda. Kan kalau Ustadz bilang berdiri, kan Oda nggak tahu maksud dari perkataan Ustadz. Maksudnya yang berdiri siapa? Apa Oda atau orang lain? Kan gitu. Iya. Nah, berarti kalimatun, kata-kata ataupun omongan yang belum bisa dipahami oleh pendengar. Dalam ilmu nahwu dikatakan kalimat. Ya, karena Kira-kira belum bisa ada. dipahami? Bisa tunggu, karena kan kalau misalnya kalau belajar di pesantren kan Qaimatun itu kan jadinya dia sebuah kalimat aja kan. Nah, kalau Ya, misalnya memang kan ya. jadinya memperjelaskan man huwa qaiman, maksudnya siapa yang berdiri gitu kan. Ya. Ini bukan bukan man huwa kaiman, tapi man huwa kaimah. Karena wanita gitu kan. Nah, Man hiya kaimah kan itu. Man hiya kaimah. Kalau pesantren kan belajar bahasa Arab gitu. Ya. Pokoknya udah bisa memahami kalimat. Ustaz bisa juga bahasa Arab, Ustaz. Nanti kalau ada majelis dekat putri bahasa Arab, ada pemuda bahasa Arab, ya Ustaz ajarkan bahasa Arab. Dulu Ustaz pernah belajar bahasa Arab. Cuma sekarang bahasa Indo aja. Jadi kalau memang Miftah udah bisa memahami, Oda bisa memahami, Samawati, Melati bisa memahami, dan lainnya bisa memahami perbedaan kalam dengan kalimat, Ustadz akan tanyakan misalnya Zaidun nama titik Qaimun, Zaidun Qaimun. Saya tanyakan sama
sama Miftah. Kalau sama Wati mungkin, oh sama Wati ada? Masih ada? Ada juga. Sama Wati? Sama Wati. Zaidun. Zaidun, ini kalimat apa kalam? Kalam Tengku, karena kalau kalimat itu terdiri di atas 2 kalimat atau 3 kalimat dengan makan kalam. Tapi kalau jangan cepat-cepat, sama Wati. kalau kalimat itu Zaidun. terdiri dari Tunggu dulu. Ya, tunggu. Zaidun kalimat ataukah kalam? Maksud Ustaz, Zaidun kalimat atau kalam? Atau kalam? kalam Tengku. Kalam. Kenapa kalam? Apa pengertian kalam tadi Ustaz katakan? Tunggu katakan. Kalau kalam. Kalam Kalam itu kan sebuah kalam itu kan perkataan Tengku. Jadi kalau tiap-tiap perkataan itu namakan kalam. Perkataan misalnya Tunggu Melati. Melati, tunggu sama Wati. Gini sama Wati. Mana sama Wati? Ya. Gini pengertian kalam sama Wati. Kalam pengertian kalam perkataan yang bisa dipahami oleh pendengar. Ini kalam yang masuk dalam ilmu nahwu. Kalau kalimat jangan sampai tertukar. Kalau kalimat perkataan yang belum dipahami oleh pendengar. Ustadz ulangi. Kalam perkataan atau pembicaraan yang bisa dipahami oleh pendengar. Itu pengertian kalam. Kalau kalimat perkataan yang belum dipahami oleh pendengar, itu pengertiannya. Samawati, kira-kira dari pengertian ini Samawati bisa membedakan? bisa Tengku. Bisa. Kalau bisa Ustaz tanyakan. Karena ini kan metode praktek bukan teori. Misalnya Zaidun qaimun. Ustaz tanyakan dulu Zaidun ini kalam atau kalimat? Zaidun, Zaid. Misalnya Ustaz ketemu Samawati bilang ini, Samawati wan, Zaid. Ya, sudah itu Ustaz pulang. Kalam Tengku. Kalam, Zaid. Cuma Zaid Ustaz ucapkan. Kira-kira kalam atau kalimat? Kalimat Tengku. Kalimat, arti kalimat, kata, satu kata, satu kalimat, 2 kata, 2 kali kalimat. Kalau kalam pembicaraan, misalnya gini Samawati, Kaimun, ini satu kalimat, Zaidun satu kalimat, Kaimun satu kalimat. Berarti ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Kalau digabung semuanya, ini dikatakan satu kalam. Ini kalam. Zaidun Kaimun satu kalam. Zaidun sendiri satu kalimat, Kaimun sendiri satu kalimat. Digabung kedua-duanya dikatakan satu kalam. Bisa dipahami Samawati? Bisa. Bisa Tengku. Benar bisa. Ini agak-agak mudah. Kalau dilihat agak-agak mudah. Tapi kalau diterapkan, dipraktekkan mungkin kesulitan. Makanya harus dipahami dengan bersama. Melati. Samawati. Kalau bisa, Ustaz masih ragu dengan kemampuan Putri. Karena Ustaz ingin setiap yang Ustaz ajarkan bisa dipahami. Karena nanti langsung dipraktekkan di dalam kitab. Kalau memang Putri cuma bisa menguasai teori Ustaz, bukan
memahami dengan seksi. Kalau dipraktekkan dalam gundul atau kita tidak ada harkat, pasti tidak bisa. Saya tanyakan lagi sama ya sama-sama Wati. Sama-sama Wati. Apa? Kayak contoh putri bahasa Aceh. Supaya semua mudah untuk ingat. In ja'a Zaidun. In ja'a Zaidun. Datanglah seseorang. Seandainya datanglah si Zaid. Si Zaid ini seseorang. Seandainya datanglah seseorang. Kira-kira menurut Samawat ini kalam. Ini tunggu dulu. Ini menurut Samawati ini kalam atau kalimat? Jika kalam Tengku. Enggak Tengku kalam. Kalam atau kalimat? Samawati. Bentar Tengku ya. Kalimat atau kalam Samawati? Kalimat Tengku. Kalimat. Berarti ini kalimat. Kalimat pertama ja'a. Kalimat atau kalam Samawati? Ja'a telah datang. Ja'a. Ja'a. Arti kalimat bahasa muda kata atau satu kata, satu kalimat. Ja'a kalimat ataukah kalam? Kalimat Tengku. Kalimat, berarti ini kalimat. Zaidun, nama seseorang. Atau dalam bahasa ini satu kata. Ini kalimat apa? Kalam. Kalam Tengku. Kalam. Zaidun. Ini cuma Zaidun. Oh, kalimat. Jangan sama Odi. Harus yakin. Ini kalimat berarti in ja'a Zaidun 1, 2, 3. Berarti 3 kali Kalimat. 3 kalimat. Kalau digabungnya sampai in ja'a Zaidun, apakah bisa dikatakan satu kalam? Bisa Tengku. Bisa. Apabila digabung semuanya ketiga-tiganya, apakah bisa dikatakan satu kalam? Bisa Tengku. Bisa. Kenapa? Karena kan kalam itu perkataan yang bisa dipahami oleh pendengar. Ya, perkataan yang bisa dipahami oleh pendengar. Misalnya Ustaz katakan sama-sama Oti, in ja'a Zaidun. Kalau bahasa kita, seandainya datang si Zaid. Apakah sama Wati mengerti apa yang Ustaz katakan? Ustaz cuma ngomong seandainya datang si Zaid. Ya enggak, kalau enggak dibilang orang. Enggak. Makanya ini juga bukan satu kalam sama Wati. Itulah makanya Ustaz katakan tadi, kalam dengan kalimat itu harus hati-hati. Kalau bisa dipahami oleh pendengar, baru bisa dikatakan kalam. Walaupun kalimat udah ribuan, tapi belum tentu bisa dikatakan satu kalam. Kalau memang pendengar belum bisa memahami. Kalau memang pendengar sudah bisa memahami, berarti baru bisa dikatakan satu kalam. Terkadang dengan dua kalimat sudah bisa dikatakan satu kalam. Kalau memang pendengar bisa memahami. Kadang-kadang dengan 3 kalimat baru bisa dikatakan satu kalam. Kadang-kadang dengan 4 kalimat baru bisa dikatakan satu kalam. Kadang-kadang udah ribuan kalimat belum bisa dikatakan satu kalam. Pedomannya tergantung bisa dipahami pendengar ataupun tidak. Kalau bisa dipahami oleh pendengar baru dikatakan kalam. Bisa dipahami sama Odi? Bisa Tengku. Bisa. Jangan pelin-pelan. Pelin-pelan apa bahasa Indonesia? Pelin-pelan juga. Apa Tengku?
Pelin-pelan bahasa Indonesia apa? Ringkas, jelas, ringkas ya Tuanku. Pelin-pelan. Nyonyokon Oh, bahasa pelin- Aceh. Oh, Pelin-pelan. kurang. Jangan ada ragu-ragu. Kira-kira bisa dipahami Miftahul Jannah? Bisa dipahami Miftahul Jannah? Bisa Tengku. Bisa. Melati bisa memahami? Ada melati nggak? Nggak ada lagi melati. Nggak ada. Memang anak ini. Oza bisa memahami? Insya Allah bisa Tengku. Insya Allah bisa. Waktu udah. Padahal Ustaz belum menerangkan pengertian ilmu nahu, baru Ustaz terangkan yang terjadi permasalahan dalam pengertian ilmu nahu. Ya, jadi Ustaz tanyakan supaya tuntas. Nanti Putri belajar. Misalnya yang tadi Zaidun Qaimun. Ini langsung Ustaz tanyakan pengertian ilmu nahu. Saya tanyakan sama Miftah, Zaidun ini kalimat apa kalam? Kalimat Tengku. Qaimun Kalimat Tengku. kalimat, digabung kedua-duanya. Siddiq sedang berdiri. Kalam atau udah bisa dikatakan kalam? Udah Tengku. Udah. Yang Ustaz ingin tanyakan, Ustaz sudah bisa mengharkati akhir dari lafaz Zaidun. Ya. Ustaz sudah bisa mengharkati akhir dari lafaz Zaidun. Sudah bisa mengharkati akhir dari lafaz Zaidun. Kira-kira Ustaz sudah bisa ilmu nahwu apa enggak? Apakah Ustaz sudah dikatakan ahli nahwu apa belum? Baru dikatakan ahli nahu kalau udah bisa menguasai keempat-empatnya Tengku. Oh, keempat-empatnya. Ya, gini maksudnya begini. Ustadz udah dikatakan bisa menguasai ilmu nahwu walaupun bukan ahli lah. Kan pengertian Ustadz cuma ingin tanyakan dari pengertian ilmu nahwu. Kan ilmu nahwu suatu ilmu yang kita bisa menghargai akhir dari suatu kalimat gitu kan? Enggak akhir. Yep. Ustadz ingin tanyakan apakah karena Ustadz sudah bisa menghargai akhir dari suatu kalimat, apakah Ustadz sudah memahami pengertian ilmu nahwu? Maksudnya Ustadz sudah bisa dikatakan berilmu nahwu walaupun tidak mahir. Sudah Tengku. Sudah. Coba hati-hati dengan pengertian yang Ustadz tuliskan tadi, Miftah. Kan Ustadz coba dibaca pengertian ilmu nahwu tadi, Miftah. Coba. Ilmu nahu adalah suatu ilmu yang dengan ilmu tersebut seseorang bisa mengharkati atau memberi baris akhir dari suatu kalimat apabila kalimat. Ya. Tunggu. Ya. Apabila. Itu kan ada apabila. Ada Tengku. Ya, coba baca apabila. Apabila kalimat sudah bergabung dengan kalimat yang lain dalam suatu kalam. Ya, apakah kalimat ini sudah bergabung dengan kalimat yang lain, Miftah? Belum Tengku. Ya, apakah Ustaz bisa dikatakan bisa nahwu? Belum Tengku. Ya, belum, Miftah. Walaupun Ustaz sudah bisa memberi harkat atau memberi baris dari akhir satu kalimat, tapi belum bisa Ustaz dikatakan sebagai orang yang berilmu nahwu. Kenapa? Karena belum sempurna dari pengertian ilmu nahwu. Ya, misalnya gini, Miftah, Ustaz bisa mengharkati Ustaz bisa memberi baris atau bisa mengharkati selain akhir dari kalimat Zai. Ustaz sudah bisa. Apakah Ustaz bisa dikatakan berilmu nahwu? Belum Tengku. Kenapa? Karena belum bergabung dengan kalimat yang lain. Bukan, ini bukan belum bergabung. Ini lagi-lagi dikarenakan Ustaz baru bisa mengharkati selain baris akhir. Sedangkan ilmu nahwu, urusan ilmu nahwu cuma untuk memberi harkat huruf Terakhir. Ini bukan Ustaz bukan bisa nahwu, ini Ustaz bisa saraf.
Nanti Sarah belum dijelaskan. Ini karena Ustaz belum bisa memberi baris dari akhir kalimat, berarti Ustaz belum bisa nahu. Ini cuma baris-baris selain baris akhir, berarti Ustaz bisanya saraf, sorof, bukan nahu. Hati-hati nih, udah bisa dipahami udah. Bisa tuh bisa. Bisa. Kalau bisa, Ustaz reakan lagi kalau bisa. Jangan sampai salah, Mifta. Jangan salah. Ya, jangan salah. Jangan salah. Ustaz sudah bisa mengharkati dari dua kalimat ini, Miftah. Cuma Ustaz tidak bisa mengharkati akhir dari kalimat ini dan akhir dari kalimat ini. Apakah Ustaz bisa dikatakan berilmu nahu? Belum Tengku. Belum, kenapa? Karena tujuan dari belajar ilmu nahu tersebut adalah mengharkati baris akhirnya. Oh ya. Sedangkan dalam belum ada baris akhirnya, cuman baris depan sama baris tengahnya aja. Ya. Itu jurusan ilmu nahu. Kalau selain huruf terakhir bukan jurusan ilmu nahu. Ya, Ustaz tanyakan sama Oza. Ustaz tanyakan sama Oza. Oza. Iya, Bu. Nah, Ustaz sudah bisa mengharkati akhir dari kalimat ini, akhir harkat yang benar dan pasti. Apakah Ustaz sudah bisa dikatakan berilmu nahu? Sudah, cuman kan kalau ini kan belum termasuk di kalimat tunggu. Ini masih kalam. Apa nih? Ini apa dikatakan nih? Semua ini apa dikatakan? Apa sudah dikatakan kalam? Belum dikatakan kalam karena kan dia belum menjelaskan Zaidun di sini bukan nama orang kan tunggu. Nama seseorang, nama pria. Bila datang si Zaid. Ya, bila datang si Zaid. Kira-kira Oza bisa memahami dari perkataan ini. Misalnya tunggu katakan bila datang si Zaid. Bisa paham? Maksudnya apa yang ingin Ustaz katakan? Belum tunggu karena kan ini belum termasuk. Belum, berarti kalau sempurna. Ya, kalau belum berarti apa bisa dikatakan kalam? Apa belum? Belum bisa dikatakan kalam karena dia masih Belum. kalimat. Ya, kalau belum bisa dikatakan kalam, Ustaz sudah bisa memberi harkat atau memberi baris akhir dari satu kalimat. Akhir kalimat ini udah bisa, akhir kalimat ini udah bisa, akhir kalimat ini udah bisa. Dan semua harkat yang Ustaz harkati, yang Ustaz beri harkat, beri baris, sudah benar dan pasti. Apakah Ustaz sudah dikatakan berilmu nahu? Udah. Karena kan baris akhir Udah. dari sebuah kalimat itu udah dapet gitu. Oh, belum, Oza. Masya Allah. Belum, Ustaz juga belum. Ya, belum dikatakan Ustaz berilmu nahu. Karena, coba Oza ulang pengertian ilmu nahu. Coba, sampai akhirnya. Ada enggak sama Oza pengertian ilmu nahu? Belum sampai akhir tunggu tulis. Karena kan suatu ilmu yang Oh, dengan belum. ilmu tersebut. Coba Miftahul Jannah. Coba mengulangi pengertian ilmu nahu. Ilmu nahu adalah suatu ilmu yang dengan ilmu tersebut seseorang bisa mengharkati atau memberi baris akhir dari suatu kalimat apabila kalimat sudah bergabung dengan kalimat yang lain dalam suatu kalam. Ya, dalam satu kalam, Oza. Ini kan bukan satu kalam, maka juga belum dikatakan orang tersebut berilmu nahu. Kira-kira Miftah bisa memahami? Ya, Oza bisa memahami? Bisa tunggu karena kan ini masih termasuk dari kalimat belum kalam. Ya, gitu kan. Kita kalau memahami definisi sesuatu, kita harus memahami dari awal hingga akhirnya utuh, kan itu cara belajar. Ya kan? Ya betul itu kok. Oza. Samawati, Oza, Miftahul Jannah. Melati kabur. Apa?
Udah, kalau udah saya tanyakan satu lagi sama Oda. Saya tanyakan satu lagi sama Oda. Saya hapus. Ini. Tinggal Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Ustaz sudah bisa mengharkati akhir dari kalimat ini dan sudah bisa mengharkati akhir dari kalimat ini dengan benar dan pasti. Apakah Ustaz sudah dikatakan bisa ilmu nahu? Oda? Kalau dilihat dari ininya kayak belum Ustaz, karena kan ini masih termasuk bagian dari kalam. Kan Ja'a Zaidun. Jadinya kan kalau Ini misalnya gini dulu Oda. Kita harus pastikan dulu kalau Ja'a Zaidun ini apakah sudah dikatakan satu kalam atau masih dikatakan kalimat gitu. Ini menurut Oda, Ja'a Zaidun, si Zaid telah datang. Kira-kira udah bisa Oda pahami? Misalnya Ustaz ketemu Oda, Ustaz bilang Tungku sudah datang Oza. Oza bisa memahami? bisa tunggu bisa. Ini sudah termasuk dari bagian Ya, kalam. Ya, ini udah termasuk bagian kalam. Ini sudah satu kalam. Ja'a satu kalimat, Zaidun satu kalimat, berarti ini dua kalimat. Cuma karena bisa dipahami oleh pendengar apabila digabung kedua-duanya, maka sudah bisa dikatakan satu kalam. Maka kalau sudah bisa dikatakan satu kalam, berarti Ustaz bisa mengharkati akhir dari satu kalimat dan satu kalimat yang dalam satu kalam. Berarti Ustaz dikatakan bisa ilmu nahu. Tunggu. Kira-kira bisa dipahami Ustaz? Bisa. Bisa. Jangan ragu-ragu. Ustaz. Miftah. Alhamdulillah. Miftah bisa memahami? Bisa Tengku. Samawati? Bisa Tengku. Alhamdulillah. Untuk hari ini waktu udah sangat 20 menit lah, udah lebih. Usahakan Putri. Kira-kira Miftah Jannah sanggup nggak masuk kalau hari Minggu jam 4.15 itu? Sanggup Tengku. Sanggup, Oda? Oda? Hari apa tunggu? Hari Minggu? Ya hari ini, hari Minggu. Minggu depan lah. Hari ini udah selesai nih. Kalau hari Minggu belum tahu pasti tunggu. Kalau misalnya lagi di Biren biasanya jam segini balik ke Langsa. Oh, kalau hari Jumat bisa gitu? Kalau hari Jumat, insya Allah. Karena kalau hari Jumat kan masih di Langsa, masih kerja. Jadi ya bisa, cuman orang kayaknya hilang-hilang. Karena kalau misalnya ada pasien, ditinggalin dulu HP-nya sebentar gitu. Oh ya, pasien. Jadi Ustaz harus jadi pasien kan nanti. Kalau bisa usahakan hari Minggu ya gabung hari Minggu walaupun agak telat lah untuk kawan-kawan orang ini Miftahul Jannah dan lainnya ya. Ya insya Allah tuh. Ya nanti kalau Ustaz kewalahan bahasa Indonesia kan Ustaz bisa bahasa Aceh, bisa bahasa Indonesia. Nanti Ustaz translate lah tahulinya. Oke. Samawati siap Kak sore Minggu jam 4.15. Insya Allah siap Tengku. Siap. Kalau siap jangan sampai masuk jam 4:30 ya. Iya Tengku. Lain Putri bahasa Aceh. Ini ada yang WA tadi. Rahma bahasa Aceh, bahasa Indo. Rahma gak kedengaran. So yang WA tanya kuat kemana? Bahasa Aceh Engku. Bahasa Aceh Rahmaku kayak belah mau. Mah hana tu ah. Dia hana tu. Anjir tu. Ora kadang. Hana dah. Hana tu hana dah. Putra hana fum dan lainnya. Insyaallah yang bahasa Aceh termasuk Rahma nanti ada hari sore Kamis dan sore Jumat bisa mengikuti yang bahasa Aceh. Dan kalau mau ikut bahasa Indonesia boleh juga untuk menambah wawasan dan untuk ramai lah. Kalau Putri bahasa Aceh ada sore Kamis, sore Jumat. Putri bahasa Indo cuma sore Minggu. Kira-kira sudah cukup Ustaz terangkan karena waktu udah sangat telat. Jadi lebih-lebih kurang Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nanti lu dulu ju HP lu macet gua kemana? Guys. Boleh.